Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di LABS, baik yang melalui grup WA maupun yang melalui grup Zoom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, insyaallah ta'ala dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Adapun latihan pertama, kedua sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka kali ini kita akan fokus membahas latihan ketiga sampai akhir. Langsung saja kita mulai. Nomor 3, latihan ketiga berbunyi anis. Anis itu artinya jadikan mu'anas. Jadikan perempuan. Al-fa'ila, fa'il. Fi kullin, pada setiap minal jumalil atiyah. Pada setiap kalimat-kalimat berikut. Pertama kita harus tahu dulu apa itu fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il, kalau ada yang bertanya fa'il itu apa? Fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il yang menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Ini adalah isim yang terletak setelah fi'il yang menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Atau bahasa mudahnya fa'il itu adalah pelaku. Pelaku. Di sini anisil fa'il. Anis fa'il. Jadikanlah fa'ilnya mu'anas. Kalau begitu apa? Di sini fa'ilnya mudzakkar. Fa'ilnya laki-laki. Maka kita disuruh apa? Menjadikan fa'ilnya mu'annas. Perhatikan baik-baik, kita udah tahu apa itu fa'il. Ya, contoh ya, kharaja Muhammadun. Kharaja Muhammadun. Minal baiti, dari rumah. Ya, kamu mau daftar sekolah apa? Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad keluar dari rumah. Mana failnya? Failnya adalah Muhammadun.
Kenapa bisa Muhammad disebut fa'il? Pertama, dia isim. Kedua, dia terletak setelah fi'il. Fi'ilnya itu kharaja. Ketika dia merupakan apa? Yang melakukan perbuatan. Yang melakukan perbuatannya apa? Kharaja, keluar. Yang keluar siapa? Muhammad. Berarti Muhammad fa'ilnya. Jadi di sini Muhammad mudzakkar, laki-laki. Sekarang kita rubah, kita ganti mu'annas, perempuan. Jadilah kharajat Aminatu minal baiti. Aminah keluar dari rumah. Aminah fa'il juga, saja dia mu'annas. Kalau Muhammad mudzakkar. Perhatikan perbedaan pada fiilnya. Muhammad kharaja. Aminah kharajat. Kharajat. Ketambahan tak sukun di belakangnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau pelakunya mu'annas, fiilnya tambahkan tak sukun ini. Kalau pelakunya mu'annas, fiilnya ditambahkan tak sukun ini. Tak sukun ini namanya tak taknis. Tak taknis, tak perempuan. Tak taknis, tak perempuan. Nah, sudah paham? Sekarang kita masuk ke latihannya. Sekarang kita rubah ke mu'annas pelakunya. Nomor 1, dzabal mudarisu. Oh ya, mohon diperhatikan fa'il itu nanti harokat huruf terakhirnya di doma. Hukum asalnya di doma atau doma tanwin. Muhammadun, doma tanwin. Di sini al-mudarisu di doma. Tidak di tanwin karena didoli alif lam. Ya, sekarang al-mudarisu kita rubah ke bentuk mu'annas, perempuan. Bagaimana jadinya? Maka jadinya apa? Ini adalah zahabat. Tambahkan tak taknis. Zahabat al-mudarrisatu. Al-mudarrisu mudzakkar. Muannasnya adalah al-mudarrisatu. Ila kemana perginya? Ilal fasli, ke kelas. Kemudian kedua, zaba abi ilal mustashwa. Ayahku pergi ke rumah sakit. Manakah failnya? Failnya adalah abi. Ayahku sebagai fa'il. Dia isim, dia terletak fi'il, dia yang melakukan perbuatan. Perbuatannya zaba, pergi. Terus kalau ada pertanyaan kenapa kok nggak di dhamma? Huruf terakhirnya kita jawab karena dia bersambung dengan ya mutakalim, maka di kasro jadinya. Kemudian kita rubah ke bentuk mu'anas, ke bentuk perempuan. Bagaimana jadinya? Maka jadinya adalah zahabat. Bahkan taknis ya. Zahabat ummi. Kalau abi mudzakkar, kalau perempuan ummi. Zahabat ummi ilal mana? Ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Ibuku pergi ke rumah sakit. Asalis ketiga, jalasat talibu. Jalasat talibu. Fil fasli. Fil fasli. Jalasat talibu. Dibaca bu.
karena dia sebagai fa'il. Kok bisa talibus sebagai fa'il? Dia isim. Dia isim. Kemudian apa lagi? Dia terletak setelah fi'il. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Dia yang melakukan perbuatan. Perbuatannya apa? Jalasa, duduk. Maka talibus sebagai fa'il. Jalasa talibus siswa itu duduk fil fasli di dalam kelas. Sekarang kita rubah ke muannas, jadinya apa? Ingat, tambahkan taknis. Jalasat. Terus apa? Talibatu. Fil fasli. Nah, kemudian keempat. Kharaja ahi minal baiti. Kharaja ahi minal baiti. Saudaraku keluar dari rumah. Mana failnya? Ahi. Dia isim, dia terletak safil, dia yang menunjukkan, yang melakukan perbuatan kharaja. Tapi kenapa kok huruf terakhir tidak di doma? Ya karena dia bersama dengan ya, maka di kasroh. Saudaraku, saudara laki-lakiku telah keluar dari rumah. Kita rubah ke mu'annas fa'ilnya, maka jadilah apa? Rojat. Rojat ukhti. Minal, saudariku keluar, minal baiti, dari rumah. Nah, inilah pembahasan latihan ketiga, wahai para peserta grup bimbingan belajar bahasa Arab online di LBS, baik yang melalui WA, grup WA ataupun yang melalui Zoom. Inilah pembahasan latihan ketiga. Sekarang berinjak ke yang keempat. Perhatikan baik-baik yang keempat. Ta'amal ma'yali. Jalasat at-talibatu. Ya. Jadi sini. Taknya disukun. Terus at-talibah ini kan hamzah wasl. Hamzah wasl itu jika di tengah tidak boleh dibaca. Terus gimana membacanya? Bukankah huruf pertama taknya huruf pertama disukun, hamzah wasl disukun, maka hidupkan taknya. Dalam membaca hidupkan taknya. Lihat, dalam kaidah baca taknya dihidupkan. Jadilah jalasatit tolibatu. Jalasatit tolibatu. Ya, awalnya sukun terjadi di kasroh dalam rangka untuk bisa dibaca. Jadi jalasatit tolibatu. Seperti kembali ke latihan ketiga, nomor 1 ini membaca adalah zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nomor 3, jalasatit tolibatu fil fasli. 6, selesailah latihan ketiga dan keempat, kita lanjut yang kelima. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Nomor 1. Ini membacanya bagaimana? Kata pertama membaca bagaimana? Maka membaca adalah man. Kita baca man. Man isim istifham. Untuk menanyakan yang berakal itu manusia. Kemudian man. Iya. Iya, nonnya disukun asalnya. Tapi ternyata di sini dia bertemu dengan hamzah wasl. Maka membacanya berubah jadi manil. Manil fata.
Manil fata. Kemudian berpindah ke al-fata. Al-fata ini isim maksur ya. Masih ingat isim maksur ya? Isim maksur itu isim yang akhirnya alif. Alif sudah diakhiri alif, alif bengkok di sini. Sebelumnya fathah, dia isim maksur. Sehingga huruf terakhirnya ya tetap nggak berharokat. Karena alif tidak berharokat. Manil fata. Siapa pemuda? Kemudian al-ladzi. Manil fata al-ladzi. Ladzi ini isim mausul. Ladzi kata sambung. Isim mausul atau kata sambung untuk mudzakkar. Untuk laki-laki. Al-ladzi adalah kata sambung. Kata sambung itu bahasa Arabnya isim mausul. Terus gunanya untuk mudzakkar laki-laki mufrad tunggal. Al-fata mudzakkar. Maka isim mausulnya pakai alladzi. Kemudian kharaja. Oh ya, alladzi artinya adalah yang. Dan kharaja, fathah semua ya. Dia fi'il, dia kata kerja, fi'il madhi. Kharaja, yang telah keluar. Kharaja min. Min ini huruf jar. Loh, terus ini fa'ilnya mana? Pelakunya mana dari kharaja? Kharaja ini juga ada fa'ilnya. Ada pelakunya. Hanya saja pelakunya itu sembunyi. Hanya saja pelakunya sembunyi atau mustatir. Apa? Hanya saja dia tersembunyi. Kok tersembunyi? Iya, karena pelakunya itu dhamir huwa. Kalau pelaku dhamir huwa, itu harus sembunyi dalam fiilnya. Gitu ya. Kalau huwa nggak boleh nampak sembunyi. Nanti artinya dia keluar, dia laki-laki keluar. Min harfu jar, min baiti. Baiti di kasroh, karena dia huruf jar min. Tapi baiti tidak ditanwin, karena dia mudhaf. Min baitika. Dari rumah kamu. Ya, ka ini mudhafun ilaih. Tapi dia ini apa? Dia ini kan domir. Domir itu termasuk yang tetap harokatnya mabni. Dari rumah kamu al-ana di fathah. Karena dia dorof. Kata keterangan. Waktu ini dan harokatnya juga tetap di fathah. Selalu di fathah. Huwa. Ya, huwa ini domir. Huwa adalah domir. Dan huwa ini domir yang untuk laki-laki jumlah 1 dia ketiga. Harokatnya juga tetap atau mabni selalu di fathah. Huwa. Dia, gitu kan. Huwa ibnu. Dia adalah putra. Lihat, ibnu ini hamzahnya bisa wasal. Jika di tengah tidak dibaca langsung huwa ibnu. Huwa ibnu. Tapi nunya tidak ditanwin karena dia mudhaf. Huwa ibnu ammi. Dia putra pamanku. Jadi membacanya manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana huwa banu ami. Siapakah pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Dia putra pamanku. Nah, kita berpindah ke yang kedua. Masih sama, kata pertama adalah man. Isim istifham, kata tanya untuk akil, berakal. Ya, nunnya pada asalnya di fathah. Tapi bertemu dengan hamzah wasal. Bagaimana tadi? Ketika bertemu dengan hamzah wasal, maka nunnya jadi dihidupkan. Dengan di kasr. Manil. Manil fatatu. Perhatikan al-fatatu ini pemudi, ini perempuan. Kalau fata pemuda, mudakar, laki-laki. Kalau al-fatatu pemudi, perempuan.
Manil fatatul lati. Alati ini juga isim mausul, kata sambung seperti aladi. Aladi kata sambung atau isim mausul. Alati juga kata sambung isim mausul. Bedanya aladi untuk mudakar, kalau alati untuk muannas. Al-fata mudakar maka aladi. Al-fatatu muannas maka alati. Kharajat. Iya, ini juga fi'il ya, sama dengan di atasnya. Tapi kenapa ditambahi tak sukun di akhirnya? Atau kenapa ditambahi tak taknis? Karena pelakunya mu'anas. Pelakunya perempuan. Mana pelakunya? Pelakunya ini juga tersembunyi. Hanya saja dia domir hiya. Domir hiya. Jadi kalau pelakunya domir huwa, domir hiya itu pasti sembunyi. Ya, terus membedakannya gimana antara huwa dengan hiya? Ya, membedakannya lihat. Kalau ada tak sukun di belakangnya, ada tak taknis, berarti pelakunya mu'anas domir hiya. Yang kharajat, yang dia perempuan keluar. Gitu kan. Min harfu jar. Terus baiti di kasro, karena dia tidak huruf jar. Tapi tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia mudhaf. Mudhaf kemana? Ke domir. K ini mudhaf ilaih. Ya saja domir ini kan mabni. Harokanya tetap. Maka tidak bisa berubah. Min baitikal ana. Ana di fathaya. Dia dhorof. Kata keterangan. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Ya harfu nida. Muhammadu munada. Siapakah pemudi yang telah keluar dari rumahmu sekarang, wahai Muhammad? Kemudian dijawab, hiya. Ya, hiya ini dhamir. Untuk perempuan mu'anas, jumlah 1, pihak ketiga. Hiya ini kembali ke al-fatatu. Dia adalah bintu, putri. Bintu di sini tidak ditanwin karena dia mudhaf. Bintu kholati. Dia putri bibiku. Gitu ya. Nah, ya bintu ini jenisnya mu'anas ya. Jenisnya mu'anas karena memang artinya putri. Gitu. Atau anak perempuan. Kemudian ketiga. Ya, ketiga ini membacanya bagaimana? Membaca adalah liman. Liman. Liman itu gabungan dari li dan man. Artinya milik siapa? Milik siapa? Ya, nonnya pada asalnya disukun, man gitu ya. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah wasal, maka berubah jadi di kasroh. Sehingga membacanya limanil. Limanil miftahu. Al-miftahu di doma. Limanil miftahu. Punya di doma. Karena memang dia didahului alif lam ya. Maka nggak boleh ditanwin. Tidak boleh di kasroh. Tidak didahului huruf jar. Liman, milik siapa? Miftah kunci. Aladi, ya aladi tadi apa? Aladi adalah isim mausul, kata sambung. Ya saja kalau aladi untuk mudakar, untuk laki-laki. Miftah itu kan mudakar, maka aladi. Aladi ya. Dan perhatikan aladi termasuk isim yang tetap harokatnya, yang mabni. Huruf terakhir selalu disukun. Aladi yang ala harfu jar. Al-maktabi. Al-maktabi huruf terakhir di kasroh. Karena di huruf jar ala. Milik siapa kunci yang di atas meja? Dijawab huwa. Gitu ya. Huwa ini dhamir ya. Untuk mudakar laki-laki jumlah 1 pihak ketiga. Orang ketiga. Atau pihak ketiga. Huwa dia ini kembali ke miftah. Miftah kan mudakar. Huwa lil mudarisi.
dia milik Pak Guru. Al-Mudarris di kasroh karena di huruf jar li. Dia milik Pak Guru. Sekarang nomor keempat. Kata pertamanya membaca sama dengan di atasnya, liman. Kemudian huruf nun awalnya disukun. Tapi karena bertemu dengan hamzah wasal, berubah gimana? Berubah di kasroh. Limanis sa'atu. Limanis sa'atu. Sa'atu di doma. Tidak ditanwin. Karena di dahulu alif lam atau ma'rifat. Tidak di kasroh. Karena tidak ada menyebabkan di kasroh. As-sa'atu ini muannas. Limanis sa'atu lati. Ya, al-lati. Ini isim mausul, kata sambung untuk muannas perempuan jumlah 1. Di sini pakai alati. Kenapa? Karena as-sa'atu ini muannas. Ala harfu jar. Ala sariri, as-sariri di kasroh karena di huruf jar ala. Milik siapa jam yang di atas ranjang? Dijawab hiya. Ya, ini dhamir untuk muannas perempuan jumlah 1. Ya, ketiga. Dia kembali ke sa'ah. Dia jam itu li harfu jar. Li zauji di kasroh karena di huruf jar li. Tapi tidak ditanwin karena dia mudhaf. Li zauji uhti, milik suami saudariku. Dia jam milik suami saudariku, begitu ya. Nah, para peserta grup bimbingan belajar bahasa Arab online JLABS, baik yang WA maupun yang Zoom, selesailah pembahasan latihan yang ke-5. Kita lanjut yang ke-6. Yang ke-6 perintahnya adalah akmil, lengkapilah. Al-jumala, kalimat-kalimat. Al-atiyata, berikut. Biwat ismin, dengan meletakkan isim. Mausulin, isim mausul. Munasibin, yang sesuai. Alladhi atau allati. Fil farogi, pada yang kosong. Berarti kalau mudzakkar, isim mausulnya pakai alladhi. Kalau muannas pakai allati, begitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Al-kitabu. Ya dibaca bu, bukan pun. Karena emang dia ma'rifat, didahului alif lam. Tidak di kasroh, karena tidak ada menyebabkan di kasroh. Al-kitabu, buku itu. Al-kitab ini mudzakkar. Laki-laki. Kalau mudzakkar, maka isim mausulnya pakai mana? Alladzi atau allati. Tentu saja kalau mudzakkar pakai alladzi. Pakai alladzi karena mudzakkar. Ala harfu jar. Ala ini huruf jar ya. Al-maktabi di kasroh karena di huruf jar ala. Lil mudarisi, ini juga huruf jar. Sehingga mudarisi juga di kasroh. Buku yang di atas meja milik Pak Guru. Nah, kita pindah ke nomor yang kedua. Ya, membacanya adalah al-qalamu. Ya, di dhamma ya. Karena didahului alif lam dia ma'rifat, tidak ditanwin, tidak di kasroh karena dia ada menyebabkan di kasroh. Kembali ke asal di dhamma al-qalamu. Al-qalam ini mudzakkar. Kalau mudzakkar pakai apa? Alladzi atau allati? Maka pakai alladzi. Alladzi. Al-qalamul ladzi. Nah, fi ini huruf jar. Fi hakibati. Al-qalamu pena yang fi hakibati yang di tasku.
Maksurun, patah. Lihat maksurun di dhamma tanwin. Karena dia nakirah ya. Dia nakirah. Dan tidak di kasroh. Karena tidak ada yang menyebabkan di kasroh. Fi hakibati di tasku. Fi ini pengaruhnya kepada hakibah saja. Maksurun patah. Ketiga, as-sayyaratu. Dibaca tu, bukan tun karena dia ma'rifat didahului alif lam. Dan tidak di kasroh karena memang tidak ada yang menyebabkan di kasroh. As-sayyaratu ini mu'anas. Kalau dia mu'anas berarti isim mausulnya apa? Alladzi atau allati. Maka jawabannya isim mausulnya adalah allati. Allati. Sayyaratul lati mobil yang kharajat. Ya kharajat ini fiil. Pelakunya mudzakkar atau muannas? Lihat. Ada taknis tak sukun berarti pelakunya muannas. Mana pelakunya? Di sini pelakunya itu tersembunyi atau mustatir, yaitu domir apa? Domir hiya, tapi sembunyi di dalamnya. Min harfu jar, mustaswa isim majrur. Mustaswa, perhatikan. Ini isim maksur. Isim maksur itu isim yang diakhiri alif. Sebelumnya fathah. Ya, akhirnya kan alif bingkong. Alif itu nggak bisa berharokat. Alif tidak bisa berharokat. Sehingga walaupun ada huruf jar, ya huruf terakhir tetap tidak berharokat. Fa ini bukan huruf terakhir. Huruf terakhirnya alif. Sementara alif nggak bisa berharokat. Ya maka tetap seperti ini. Al-ana di fathah dia dorof. Li harfu jar. Li tabibi di kasroh. Karena di dalam huruf jar li. Li tabibil jadidi. Al-jadidi di kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai na'at. Dia sebagai na'at dari at-talib. Mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang litabibil jadidi. Milik dokter yang baru. Nah, berbeda ke nomor keempat. Al-kalbu ya sama dengan sebelum-sebelumnya pasti di doma. Tidak ditanwin karena didahului alif lam. Dan tidak di kasroh karena tidak ada yang menyebabkan di kasroh. Al-kalbu. Al-kalbu ini mudzakkar. Si mausulnya apa? Kalau mudzakkar berarti apa? Alladzi. Al-kalbul ladzi. Anjing yang. Fi ini huruf jar. Fil hakibati. Hakibati huruf terakhir di kasroh. Karena di huruf jar fi. Fil hakibati. Mari. Afan bukan hakibah ya salah. Fil hadikoti. Hadikoh. Kalau hakibah tas. Masa anjingnya yang di dalam tas? Tapi di dalam apa? Kebun. Maridun. Ya dibaca dun. Duma tanwin. Karena memang dia nakiro. Dan tidak di kasro. Memang tidak ada menyebabkan di kasro. Anjing yang di kebun itu maridun. Sakit. Kelima. Al-Fatah. Al-Fatah ini mudzakkar. Berarti pakai apa? Isim mausulnya pakai al-ladzi. Al-Fatah al-ladzi. Kharaja ini fi'il. Kalau kharaja berarti pelakunya mudzakkar laki-laki. Mana pelakunya? Pelakunya domir. Kata ganti huwa yang sembunyi dalamnya. Min al-masjidi, min harfu jar. Al-masjidi di kasroh. Karena dia di huruf jar apa? Min. Al-ana dhorof, fathah. Al-ana benu. Dibaca nu ya. Karena memang tidak ada yang menyebabkan dia di kasroh. Tapi nggak ditanwin karena dia mudhaf. Benul muadzini. Muadzini di kasroh karena dia mudhafun ilaih. Pemuda yang keluar
dari masjid sekarang adalah putranya muadzin. Gitu. Keenam, ini bacanya adalah tilka. Tilka itu isim isyarah, kata tunjuk untuk mu'anas perempuan. Perempuan yang apa? Yang mufrad, tunggal, yang jauh. Tilkal battatu. Battatu ini kan mu'anas. Maka isim isyarahnya pakai tilka. Nah, berhubung di sini al-battatu mu'anas, maka isim mausulnya pakai apa? Alladhi atau alati. Maka jawabannya isim mausulnya pakai al-lati. Tilkal battatul lati. Tahta. Perhatikan tahta. Fathaya karena dia dor. Tahta syajarati. Syajarati di kasro karena dia mudhaf ilaih. Mudhafnya tahta. Tahta ini sebagai dorof dan dia mudhaf. Asyajarati mudhafun ilaih. Itik yang di bawah pohon itu. Li ini huruf jar. Li binti di kasro. Karena tidak huruf jar li. Tapi tidak ditanwin karena dia mudhaf. Li bintil falahi. Al-falahi di kasro karena dia mudhafun ilaih. Li bintil falahi. Milik putri petani itu. Nah, sekarang yang ketujuh. Al-baitu. Ya. Di doma. Tidak ditanwin karena di dua alif lam dia ma'rifat. Al-baitu. Rumah. Al-baitul jadidu. Jadidu di doma juga. Kenapa? Karena dia sebagai na'at. Dia kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya kata dia na'at. Rumah yang baru. Al-baitu mudakar. Kalau mudakar berarti mausulnya pakai apa? Pakai alladhi. Rumah yang baru yang fi ini harfu jar. Fi dzalika. Dzalika ini enggak di kasro dzalika. Kenapa? Karena fi kan huruf jar. Pengaruhnya menjadikan isim setelahnya di kasro. Tapi dzalika termasuk isim mabni. Isim yang tetap harokatnya dia nggak bisa berubah. Maka tetap dzalika. Fi dzalika syari'i. As-syari'i di kasro. Kenapa? Lihat, as-syari'i isim. Didahului alif lam. Kemudian dia terletak setelah isim isyarah. Sehingga syari sebagai badal dari dzalika. Karena dia badalnya dzalika, maka dia menempati tempatnya dzalika. Yang mana sebelum dzalika ada fi, maka syari di kasro. Lil waziri, al waziri di kasro. Kenapa? Karena di huruf cerli. Al baitul jadidu, rumah yang baru, yang fi dzalika syari, yang di jalan itu lil waziri, milik menteri itu. Nah, kemudian ke-8 ad-darsu. Ya jelas di awal kalimat, maka di doma tidak ditanwin karena ada alif lam. Ad-darsu mudzakkar. Kalau mudzakkar isim mausulnya pakai apa? Alladzi atau allati. Maka jawabannya pakai al-ladzi. Ad-darsul ladzi. Pelajaran yang Ba'da di fathah. Kenapa? Dia sebagai dorof. Dia sebagai dorof maka fathah. Ba'da hadza darsi. Hadza ini mudhaf ilaih. Ba'da dorof dan mudhaf. Hadza mudhaf ilaih. Tapi hadza mudhaf ilaihnya enggak di kasroh. Kenapa? Karena hadza ini mabni, isim yang tetap harokatnya. Enggak bisa berubah. Walaupun sebagai mudhaf ilaih tetap seperti ini. Ba'da hadza darsi. Ad-darsi di kasroh. Kenapa? Karena dia isim didahului alif lam terletak setelah isim isyarah. Dia sebagai badal. Dia badal dari hadza. Sehingga darsi menempati tempatnya hadza. Kemudian hadza di sini setelah ba'da. Berarti hadza sebagai mudhaf ilaih. Ad-darsi menempati tempatnya hadza, maka darsi di kasroh. Sahlun di dhamma tanwin karena dia nakiro.
Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Nah, kemudian ke-9. Ini baca adalah man. Ya, asalnya adalah man. Nunnya disukun. Jadi isim istifham, kata tanya menanyakan yang berakal. Tapi karena bertemu dengan hamzah wasl, maka membacanya di kasroh. Manil. Jadi manil. Manil fatatu. Manil fatatu. Al-fatatu di doma karena dia mu'anas. Dan tidak ada menyebabkan dia di kasroh. Dan dia juga didauli alif lam. Kemudian, kan al-fatatu mu'anas berarti isim mausulnya apa? Isim mausulnya mudzakkar atau mu'anas. Alladhi atau allati. Maka karena dia mu'anas, isim mausulnya ya mu'anas. Allati. Ya. Allati. Jelasan. Ya, jelasan ini fi'il. Lihat, ada tak taknis, tak sukun. Kalau dia tak taknis berarti pelakunya mu'anas. Pelakunya perempuan. Ya saja di sini pelakunya tersembunyi. Yaitu dhamir hiya yang sembunyi dalamnya. Siapakah pemudi yang duduk? Amama di fathah karena dia dhorof. Amamal mudarisati. Mudarisati di kasroh karena dia mudhaf ilaih dari amama. Amama ini apa dia sebagai dhorof dan mudhaf. Al-mudarisati mudhafun ilaih. Hiya. Ya, hiya ini dhamir ya. Untuk muannas, untuk satu, pihak ketiga atau orang ketiga. Dia ini kembali ke al-fatat. Hiya talibatun. Talibatun di dhamma tanwin. Karena dia nakiroh. Dan tidak di kasroh karena tidak ada menyebabkan di kasroh. Dia seorang siswi min Malaysia, dari Malaysia. Malaysia termasuk isim maksur. Isim yang diakhiri dengan alif sebelumnya fathah. Berarti huruf terakhir huruf alif. Huruf alif nggak bisa berharokat. Sehingga walaupun di huruf jar tetap yang nggak berharokat. Min Malaysia. Gitu. Nah, kemudian ke-10. A. Ini huruf istifham. Tilka. Isim isyarah untuk mu'anas, untuk jauh. Mufrad. Tilka hakibatu. Hakibatu di doma. Tidak tun tapi tu. Karena dia alif lam. Tidak di kasroh karena tidak menyebabkan di kasroh. Tilkal hakibatu. Hakibah mu'anas. Karena hakibah mu'anas berarti isim mausulnya apa? Alati atau aladi. Maka yang benar adalah alati. Isim mausulnya alati. Alati. Tahta. Tahta di fathah dia dhorof. Tahtal maktabi. Maktabi di kasroh dia mudhafun ilaih. Tahta ini dhorof dan dia selaku mudhaf. Maktabi mudhafun ilaih. Laka. Ini kaya bukan ki. Kenapa? Karena ada ya kholidu. Karena munadanya mudzakkar laki-laki Khalid berarti laka. Atil kal hakibatu. Apakah tas yang tahta di bawah meja itu laka milik kamu ya Khalid, wahai Khalid? La, tidak. Ia li sadiqi Muhammadin. Tidak, dia milik temanku Muhammad. 6. Para peserta grup bimbingan belajar bahasa Arab online di LABS, baik yang melalui grup WA maupun melalui grup Zoom. Dengan ini telah selesailah pembahasan latihan di pelajaran yang ke-12 jilid yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.